Sebenarnya pertama bingung. Setuju. Alasannya kurang bijak sih. Vape itu liquidnya disalahgunakan di narkoba gitu. Saya sebenarnya nggak setuju sih mas. Iya, agar tidak membahayakan masyarakat. Sobat Milenial and Gen Z, BNN mengusulkan pelarangan penjualan rokok elektronik atau vape di Indonesia. Usulan ini muncul setelah temuan penyalahgunaan vape sebagai media peredaran narkotika yang semakin masif. Saat ini kita dihadapkan pada fenomena peredaran zat narkotika dalam bentuk vape atau rokok elektrik secara masif. Berdasarkan hasil uji laboratorium pusat BNN terhadap 341 sampel cairan vape, kita menemukan fakta yang sangat mengejutkan. Dari pengujian tersebut, kami menemukan 11 sampel mengandung sintetik kanabinoid, 1 sampel mengandung metafetamin atau sabu, dan 23 sampel terbukti mengandung etomidate. Etomidate ini termasuk obat bius, Bapak. Selain itu, kita juga harus menyadari bahwa perkembangan zat narkotika kini bergerak sangat cepat. Saat ini telah teridentifikasi sebanyak 1.386 zat psikoaktif baru atau New Psychoactive Substances atau NPS yang beredar di seluruh dunia. Sedangkan di Indonesia sendiri telah teridentifikasi sebanyak 175 jenis NPS. Terkait dengan etomidate yang ditemukan pada kandungan liquid vape tersebut, kita patut bersyukur bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2025 dan sejak tanggal 28 November 2025, zat etomidate telah resmi masuk ke dalam daftar narkotika golongan 2. Sebelumnya, penindakan terhadap jenis kasus ini hanya dapat menggunakan Undang-Undang Kesehatan yang notabene ancaman hukumannya lebih ringan. Menghadapi ancaman ini, kita bisa melihat bagaimana ketegasan negara-negara di kawasan ASEAN seperti negara Vietnam, Thailand, Singapura, Brunei Darussalam, dan Laos yang telah terlebih dulu mengambil sikap untuk melarang peredaran vape di negara mereka. Dengan adanya fakta-fakta di atas menjadi sebuah harapan besar bagi BNN agar pelarangan vape dapat diterapkan di Indonesia. Karena vape terbukti telah disalahgunakan menjadi media untuk diisi etomidate. Kami memandang bahwa jika vape sebagai media ini dilarang, maka peredaran etomidate juga dapat diatasi secara signifikan, selayaknya sabu yang selalu memerlukan bong sebagai media untuk mengkonsumsinya. Coba yuk kita tanya ke teman-teman. Sebenarnya pertama bingung karena kayak udah mulai terbiasa dari tadinya kan ngerokok aktif. Pas ketemu vape, habis itu ada fenomena cukai naik tinggi. Ternyata vape ini lumayan lebih ekonomis, jauh banget. Karena biasanya sehari 40.000 sebungkus, sekarang bisa 100.000, 150.000 udah bisa sebulan kayak gitu loh. Setuju, karena yang pertama itu kan narkoba emang dilarang di Indonesia. Terus bisa melanggar hukum juga dan bisa merusak generasi selanjutnya. Kurang setuju. Sebenarnya alasannya kurang bijak sih. Kalau emang tujuannya untuk menghilangkan karena ada kandungan nikotinnya, kandungan narkotikanya, mendingan oknum-oknumnya aja yang diberantas, jangan vape-nya. Iya, setuju sih, soalnya udah banyak kasusnya kalau vape itu liquidnya disalahgunakan di narkoba, jadi memang lebih baik dilarang aja penggunaannya di sini gitu. Saya sebenarnya nggak setuju sih mas, karena setahu saya vape itu mengurangi resiko karena tidak ada kandungan tarnya. Tapi yang marak sekarang ini kan ada penggunaan narkobanya, itu menurut saya itu kemungkinan liquid cair yang impor, karena disinyalir liquid itu ada campuran dari marijuana ya. Kalau dari saya sih setuju ya, mungkin pemerintah sudah memikirkan untuk hal kedepannya agar tidak lebih jauh lagi, agar tidak membahayakan masyarakat lebih luas. Nah, kalau negara-negara di ASEAN yang udah melarang penjualan vape diantaranya Vietnam, Thailand, Singapura, Brunei Darussalam, dan juga Laos. Gimana nih menurut kamu?